Kenapa kita selalu perlu ucapkan word of faith ini? Karena semua kalimat-kalimat yang ada adalah diambil dari firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa biarpun sekalipun saudara diam, biarpun saudara tidak berkata apa-apa, tetapi saya percaya otak saudara, pikiran kita semuanya itu selalu membuat sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dan itu datangnya kadang-kadang dari hati kita, kadang-kadang itu datangnya dari iblis. Dan tanpa kita sadari kalau kita tidak pernah challenge perkataan-perkataan yang ada dalam pikiran kita, kita bisa setuju dengan apa yang iblis katakan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan akhirnya kita terperangkap dengan tipuan-tipuan iblis. Tapi kalau kita tahu ada firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang mau merubahkan, yang dapat dipakai untuk transformasi hidup kita, kita harus ucapkan, kita harus katakan, dan kita harus percayai firman Tuhan itu sehingga bisa merubah hidup kita. Dan salah satunya yang kita mau sampaikan adalah bukan janji iman, word of faith. Ya. Jadi perkataan-perkataan iman yang dapat menumbuhkan iman kita. Kita baca ya sama-sama, dan seperti saya katakan bahwa akhir tahun saudara bisa hafal ya. Jadi mulai dari sekarang hafal satu kalimat, setiap minggu satu kalimat, jadi saudara bisa hafal semuanya. Oke, 1, 2, 3. I believe I am blessed, I live by grace and mercy, I am God's child, I am saved by the blood of Christ who loves me. I will overcome all temptations, nothing can be against me, because God is with me. He will never forsake me. My help comes from God alone, who delivers me from evil. My life will be a successful life, and no curse will be upon me and my family. For me and my house, we will worship Him with our spirit, soul, and bodies. Glory to God. Hallelujah. Amen. Haleluya. Amin. Sebelum saya mulai, kita akan nyanyikan, jangan saya, kalau saya yang nyanyi saudara akan lari semuanya. Kita akan nyanyikan satu lagu yang saya dengar pertama kali pada saat saya datang ke gereja ICC di tahun 1982. Saya bukan jemaat mula-mula di ICCC, tapi saya diberkati, saya bertumbuh iman saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bertobat dari hidup yang lama dan menjadi manusia baru di ICCC. Dan ini bukan nostalgia saudara, tapi ini mendasari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Lagunya sederhana, cuma 2 sentences dari karangan Jim Gilbert dari Maranatha Music. Tetapi artinya dalam sekali. Saya ingin saudara menyanyi sama-sama, karena ini lagu merubah hidup saya dan Penny, dan juga merubah kehidupan kita dan anak-anak kita pada waktu itu. Salah satu lagu favorit, yaitu Yes, I Love You with the Love of the Lord. Itu lagu mengubah hidup saya. Lalu bisa kita nyanyikan sama-sama. Kita nyanyikan yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris lagi. Silakan berdiri saudara. Dan kasih salam laki sama laki boleh pelukan. Kasih
Silakan duduk saudara. Saudara, minggu lalu merupakan tema yang baru, yaitu mengembangkan spirit of acceptance. Bagaimana kita bisa mengembangkan roh untuk dapat menerima satu dengan yang lain. Sikap atau attitude untuk bisa menerima seorang akan yang lain. Dan saya percaya bahwa hidup di dunia ini selama masih ada manusia yang lain, saya percaya bahwa sikap atau attitude untuk bisa menerima seorang yang akan lain adalah sesuatu yang sangat penting. Karena manusia pada dasarnya adalah satu komunitas yang perlu meningkatkan atau memperbaiki atau memajukan relationship satu dengan yang lain. Dan dunia dengan teknologi yang modern juga mulai sadar beberapa tahun yang lalu, apalagi kalau itu mau diukurkan kepada masyarakat prasejarah, masyarakat zaman dulu, yang namanya physical, yang namanya ability, yang namanya skill, yang namanya genetik, yang namanya segala sesuatu yang physical, itu memegang peranan penting di dalam kita bisa berhasil dalam hidup ini. Makanya diciptakan dengan suatu ukuran yang namanya physical quotient. Tetapi manusia sadar bahwa the outcome of our life itu tidak hanya atau tidak terutama tergantung kepada physical appearance saja. Enggak bisa, ada sesuatu yang lebih. Kemudian manusia menciptakan yang namanya IQ, intelligent quotient. Jadi manusia berpikir bahwa orang yang smart, orang yang pandai itu pasti hidupnya sukses. Tapi saudara juga lihat bahwa tidak semua orang yang smart, tidak semua orang yang sukses itu bisa. Tidak orang yang smart dan pandai itu berhasil dalam hidupnya. Jadi the outcome is not depend on how smart you are. Kemudian 20 tahun yang lalu saya kira, itu manusia mulai menciptakan suatu ukuran yang namanya EQ, emotional quotient. Orang pikir bahwa how well we manage our emotion itu akan memberikan suatu garansi yang besar, yang utama di dalam kesuksesan kita. Makanya ada yang namanya EQ, emotional quotient. Tapi akhir-akhir ini kalau saudara perhatikan, ada satu ukuran lain yang namanya RQ, relationship quotient. Karena outcome daripada kehidupan kita, sukses tidaknya hidup kita, itu tergantung bagaimana kita relate kepada orang lain. Bagaimana kita memproses segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dengan orang-orang lain. Jadi keberhasilan saudara sangat besar tergantung kepada your RQ, your relationship quotient. Dan saya percaya selama manusia itu masih harus memperbaiki dirinya, manusia itu masih suka menyakiti dan kita juga suka menyakiti dan kita suka disakiti. Manusia masih kecewa, manusia sering mengecewakan orang dan sebagainya. Itu membuat bahwa peranan untuk bisa menerima seorang akan yang lain itu lebih penting lagi. Amin saudara. Kalau saudara lihat di dalam keluarga saudara, di dalam suami istri, ya, relationship, bagaimana kita bisa menerima seorang yang akan lain, itu akan menentukan kebahagiaan atau keberhasilan perkawinan saudara. Demikian juga dengan anak dengan orang tua. Firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu. We are talking about relationship. We are talking about membawa posisi kita kepada sesuatu hubungan yang benar antara anak dengan orang tua. We are talking about relationship. Kemudian juga di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, dengan bos kita, dengan supervisor kita, dengan bawahan kita, di dalam komunitas gereja, antara sesama, bagaimana kita relate to each other will be merupakan suatu measurement yang utama di dalam kehidupan saudara. Di dalam tema developing a spirit of acceptance, mengembangkan sikap untuk bisa menerima seorang yang akan yang lain. Minggu lalu Pastor John sudah menyampaikannya, yaitu dengan do not judge. Karena saya percaya bahwa menghakimi itu akan sangat membatasi, akan menjadi sesuatu yang menghambat akan kita bisa menerima seorang yang akan lain. Malahan yang namanya menghakimi bisa menghancurkan, bisa mematikan kita bisa menerima seorang akan yang lain. Jadi kita belajar, kalau saudara nggak ada di sini minggu lalu, di website ICC,
Sekarang ada semua video yang direkam di sini itu bisa didengar lagi di website. Jadi saudara pergi ke website, saudara lihat, ya, do not judge, diambil dari Matius 7 ayat 1, yaitu janganlah engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Ya, karena itu akan menghambat, merusak hubungan kita menerima seorang akan yang lain. Dan pada hari ini saya akan lanjutkan apa yang menjadi tanda bahwa kita sudah menerima seorang yang akan lain. Atau kalau kita merasa bahwa kita sudah punya sikap menerima seorang yang akan lain, bagaimana kita bisa mengembangkan lebih lanjut, bagaimana kita bisa memajukan lebih lanjut. Karena saya percaya bahwa di dalam tubuh Kristus, di mana-mana saja, baik di Indonesia maupun di North Amerika, termasuk juga di dalam tubuh ICCC, saya percaya bahwa kita tidak ingin ada judgment, kita tidak ingin ada spirit of criticism, kita tidak ingin adanya discouragement, kita tidak ingin adanya negative thinking dan sebagainya. Karena saya tahu bahwa hal-hal demikian itu merusak unity dalam satu tubuh Kristus. Tapi yang kita inginkan di dalam ICCC, staff full-timer di sini, juga staff yang lain, dan juga pimpinan elders, deacons, kemudian juga kepala-kepala departemen sudah menangkap apa yang ingin kita lakukan di dalam ICC. Bahwa kita mau membuang jauh-jauh spirit of criticism, kita mau membuang jauh-jauh hal-hal yang discourage, kita mau membuang hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Tapi kita mau menumbuhkan iman, pengharapan dan kasih. Kita mau memberikan suatu iklim, suatu suasana supaya setiap orang bisa encourage each other, setiap orang bisa mengasihi satu dengan yang lain, setiap orang bisa menerima seorang yang akan lain. Sebab dengan demikian saya percaya bahwa kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan akan nyata di dalam tubuh Kristusnya. Karena Tuhan suka dengan jemaat yang bersatu, jemaat yang mengencourage each other, dan tidak ada criticism, tidak ada negative thinking, tidak ada judgment dan lain sebagainya. Amin, saudara. Kalau kita ingin melihat suatu tubuh Kristus yang bangun sehat, kalau kita ingin melihat Tuhan pekerjaan Tuhan nyata, mujizat-mujizat terjadi, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang terikat dibebaskan, orang buta jelek, orang lumpuh berdiri, dan sebagainya. Kita perlu membuat suatu suasana, suatu iklim yang mengasihi seorang akan lain. Dan itulah yang kita inginkan yang di bulan Juni ini, how we develop our relationship to accept one another. Dan untuk itu kita lihat apa sih artinya menerima seorang akan yang lain. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, yaitu di Yohanes 4 ayat 7, kita mengetahui bahwa kita bisa menerima seorang akan yang lain, atau kita mau membangun, mau memajukan, mau menumbuhkan akan accepting one another. Kuncinya di 1 Yohanes 4 ayat 7, yang kita juga nyanyi tadi. Kita mengasihi sesama dengan kasih Tuhan. That's it, simple. 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, kita mengembangkan spirit of acceptance, kita mengembangkan untuk dapat menerima seorang dengan yang lain, yaitu dengan kita mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Amin, saudara. We love one another with the love of the Lord. Itu kuncinya. Saya masih ingat tahun 1982 pada saat saya datang masih new immigrant, baru 3 bulan di sini, dengan sesuatu mujizat sedemikian rupa sehingga saya bisa sampai di ICCC. Kemudian saya dulu Kristennya Kristen persis di pagar, jadi nggak bisa bedanya antara Kristen sama orang dunia, nggak ada bedanya. Jadi kalau sampai di gereja, Penny dan anak-anak udah masuk, saya masih di mobil, saya masih rokok kereta, saya masih ngerokok di situ sampai habis, saya baru masuk. Jadi saya Kristennya Kristen di pagar. Jadi banyak temptation, banyak godaan, dan orang-orang di gereja pun juga nggak tahu beban, tidak tahu pergumulan, tidak tahu apa yang saya hadapi pada saat itu. Karena saya tidak menceritakan masalah-masalah keluarga saya tidak menceritakan apa yang terjadi dalam keluarga saya hampir sampai kepada suatu kehancuran dan sebagainya. Tetapi pada saat saya masuk pertama kali, lagu itu yang saya dengar, Yes, I love you with the love of the Lord. Saya pikir orang ini yang di gereja ini nggak kenal saya kok bisa mengasihi saya.
Saya mulai mikir dan saya mulai merasa dikasihi dan saya merasa diterima. We are accepted. Dan karena perasaan itulah yang membawa saya dari Brampton jauh-jauh pergi ke Jane Street untuk selalu berjemaat. Karena saya merasakan kasih, saya merasakan diterima oleh jemaat, oleh tubuh Kristus pada saat itu. Dan saya percaya bahwa setiap manusia membutuhkan akan penerimaan dari orang lain. Dan kalau tubuh ICC adalah satu tubuh Kristus, di mana Tuhan sudah membangun, di mana Tuhan punya rencana besar di dalam tubuh Kristus ini, biarlah kita tahu betul bahwa tubuh Kristus adalah satu tubuh yang menyatakan kemuliaan Tuhan, yang menyatakan kasih Kristus dengan cara kita menerima seorang akan yang lain. Tuhan menerima kita selagi kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita selama kita masih berdosa. Tapi Tuhan tidak rela untuk meninggalkan kita dalam keadaan seperti kita diterima oleh Tuhan. Tuhan bangkitkan kita, Tuhan bangun kita, Tuhan proses kita, Tuhan kerjakan kita. Kalau kita mau dikerjain Tuhan, kita akan bangun dari hari ke hari sampai kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itulah kita sudah mengerti bahwa do not judge, kata Tuhan di dalam Matius 7 ayat 1. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menghakimi. Karena kalau kita sudah menghakimi, akan menghambat untuk kita bisa menerima seorang yang lain. Karena apalagi kalau penghakiman kita adalah penghakiman yang subjektif, penghakiman dari pemikiran kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dihadapi oleh orang tersebut. Tapi biarlah kita tidak menghakimi, tapi kita menerima seorang akan yang lain. Perubahan akan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Bukan kita yang merubah, tapi perubahan akan dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Saya sampai di sini, saya ada di sini, saya bisa melayani Tuhan full time dan sebagainya. Karena ada penerimaan daripada tubuh Kristus. Karena meresponi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau kita taat meresponi apa yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan akan bawa untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Dan saya harap itu menjadi kerinduan saudara juga. Kasih kepada sesama, kalau kita lihat, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Artinya apa? Kasih kepada sesama adalah produk daripada kasih Allah yang dikembangkan Allah sendiri dalam hidup kita. Saya ulangi ya, kasih kita kepada sesama adalah produk dari kasih Allah yang dikembangkan dalam diri kita sendiri. Tuhan sendiri yang generate, Tuhan sendiri yang mengembangkan kasih yang ada dalam hidup kita. Kita hanya menyalurkan kasih sebagai produk daripada pekerjaan Tuhan dalam hidup kita untuk orang lain. Itu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi sebenarnya mudah kan untuk bisa menerima adalah kita mengasihi. Sebab kasih itu pada dasarnya, definisi kasih pada dasarnya adalah taking a stand for the benefit of others. Jadi berarti bahwa kita memposisikan diri kita di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap situasi untuk kepentingan orang lain. Itu adalah kasih. Kasih is taking a stand for the benefit of others. Untuk anak-anak yang muda, sekarang ini untuk salah satu untuk memonitor anak muda itu pakai Facebook, saudara. Di Facebook banyak itu kelihatan ada orang yang baru ada di dalam relationship dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita tahu juga. Jadi ada anak muda yang baru saja ada di dalam relationship sudah proklaim ke seluruh dunia melalui Facebook. Jadi kita monitor juga siapa-siapa yang ada dalam relationship. Dan antara kasih sama dependence bagi anak muda yang lagi mau cari, make sure you pick up the right one. Saudara pernah dengar kalau enggak melibatkan Tuhan bukan tulang rusuk tapi tulang babi. Tapi I will let you know juga bahwa if you marry the right person, your life will be complete. If you marry the wrong person, your life will be finished. Jadi you have to be very careful. Karena antara complete sama finish kelihatannya sama, tapi dua hal yang sangat berbeda. Karena permulaan daripada yang namanya kasih memang ada hal yang dependence. Karena dependence bergantung dengan kasih, itu mulainya sama.
dan objektifnya sama, hasilnya itu kelihatannya sama. Karena yang namanya dependence itu ataupun kasih itu mendekatkan dua insan menjadi satu. Jadi yang namanya dependence sama kasih itu hasilnya sama, dua orang yang dulunya jauh jadi dekat. Tetapi kalau kasih itu bertumbuh, dan saya bilang kasih itu adalah take a stand for the benefit for others. Tetapi kalau dependence itu justru adalah untuk ada dalam posisi supaya kebutuhan saya antara security, kebutuhan semua, kebutuhan need saya itu harus dipenuhi oleh orang lain. Dan make sure anak-anak muda ya jangan terbuai dengan kata-kata I love you, ya kadang-kadang yang saya nggak bisa hidup tanpa engkau di sampingku. Ya kalau sudah umur 20 tahun, selama 20 tahun bagaimana? Atau yang kalau pulang kangen nih, jangan lupa teleponnya. Yang satu bilang pakai SMS aja murahan. But kata-kata yang nggak bisa hidup kalau nggak ada engkau, hidup serasa seperti di padang gurun dan sebagainya. Itu sesuatu yang menyatakan bahwa we want to depend to others. Tapi yang namanya kasih is always taking a stand for the benefit of others. Enggak ada lain, tidak ada untuk diri sendiri. Saya sudah 39 tahun pengalaman. It's always love itu diukurnya for the benefit for others, not for ourselves. Jadi di sini yang Tuhan katakan bahwa kalau kita mengasihi dengan kasih Kristus, dan Tuhan Yesus sendiri mau mati buat kita, dan kita tahu apa arti daripada kasih itu. Dan kita kadang-kadang sulit untuk mengasihi, ya, karena orang yang dikasihi itu nggak pas, menjengkelkan, sifatnya, kebiasaannya, kelakuannya, perkataannya itu nggak pas dengan kita sehingga kita susah untuk mengasihi. Ya, ngomongnya gampang, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, itu hukum kedua kan. Di sini dikatakan saudara kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. But di dalam kehidupan kita, bagaimana kalau kita sulit mengasihi pasangan kita? Bagaimana kita sulit mengasihi teman-teman di dalam satu tubuh Kristus? Kuncinya cuma satu, kata terakhir atau kalimat terakhir dari lagu yang tadi. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita mengasihi seseorang dan kita melihat ada kemuliaan Kristus di dalam orang yang kita kasihi, kita nggak main-main, saudara. Kita nggak akan main-main. Karena di dalam firman Tuhan tadi saya lihat, saya nggak ingat di mana. Saya rasa di Timotius, tapi saya nggak ketemu. Kan dikatakan bahwa anak-anak muda, perlakukanlah atau hormatilah temanmu wanita seperti engkau menghormati dan mengasihi saudaramu perempuan. Jadi hubungan yang namanya kasih di anak-anak muda perlu diuji. Apakah kita mengasihi seperti kita mengasihi saudara kita atau kita enggak. Dan saya mau katakan anak-anak muda, kalau pacar saudara nyanyi lagu Love Me Tender atau lagu apa lagi itu? Lagu Jatuh Cinta Berjuta Rasanya itu, minta dia nyanyi lagu yang tadi. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Saya percaya kalau dia anak Tuhan, dia nggak berani yang macam-macam. Dia nggak berani coel sana coel sini. I can see in you the glory of my King. Ya. Dan kalau saudara laki yang ada dalam temptation, ya, untuk melakukan sesuatu yang nggak betul dan lain sebagainya, nyanyi, yes, I love you with the love of the Lord, because I can see in you the glory of my King. Karena itu sesuatu yang sangat dalam, saudara. If we committed to the Lord, kita confess dalam nyanyi, dalam lagu begitu, ya, saya percaya Tuhan akan menolong. Bukan karena saya tinggal di Brampton, makanya saya bilang apa-apa nyanyi ya, bukan. Tapi nyanyi, ya, itu bisa membantu saudara. Amin, saudara. Ya. Quote firman Tuhan, nyanyi itu bisa bantu saudara. Dalam hal-hal begitu, saudara boleh nyanyi. Ada satu pendeta,
Dia altar call banyak orang yang datang untuk didoakan, macam-macam. Ada yang minta doa perkawinannya supaya lebih bahagia, ada yang berkat, macam-macam minta doa, termasuk yang sakit penyakit. Kemudian ada satu orang, dia malu, sekarang nggak ada, penyakit itu sih saya rasa nggak ada. Dia tuh kena sakit panu, tahu panu? Tahu kan? Dia minta didoakan, tapi dia malu bilang bahwa saya sakit panu. Akhirnya karena orang ini orang artis, dia bikin puisi supaya pendetanya tahu maksudnya apa. Jadi orang itu pada waktu ditanya sama pendetanya, mau dia doakan apa, Dek? Lalu dia bilang bahwa di antara semua yang hitam ada yang putih. Malu bilang kalau dia sakit panu. Si pendeta udah tumpang tangan, dia bingung. Ini apa yang dia minta? Apa yang dia minta? Dia minta revelation dari Tuhan. Tapi for some reason Tuhan nggak bilang. Ini apa orang ini mau kawin sama bule? He has no clue at all. Akhirnya dia nyanyi, saudara si pendeta. Nyanyi, kemudian dia ingat lagunya Arianto yang dibilang biar hitam, asalkan hitam itu manis, dan biar putih tetaplah menjadi putih. So, itu yang terjadi. Jadi tidak semua situasi, semua kondisi saudara bisa nyanyi ya. Tapi pada hal tertentu boleh nyanyi yang semacam itu. Anak muda jadi ingat ya, yang perempuan bilang sama pacar saudara untuk nyanyi Yes I love you with the love of the Lord. Nggak akan main-main, nggak akan macam-macam. Jadi itu saudara, untuk bisa menerima seorang yang lain, kuncinya adalah biarlah kita mengasihi seorang akan yang lain dengan kasih Kristus. Dan satu hal juga yang saya mau katakan, bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa menerima, itu adalah cara kita melihat orang-orang lain. Di sini saya sering dengan Penny membuat seminar-seminar waktu di Indonesia mengenai healing class, emotional healing dan sebagainya. Karena banyak orang terperangkap dengan cara berpikir semacam ini. Karena kalau kita masih punya konsep semacam ini, bukan hanya kita terpenjara, bukan kita berdosa kepada Tuhan karena kita sudah menghakimi, tapi orang yang seharusnya kita kasihi itu akan terpenjara, terperangkap dengan statement atau dengan apa yang kita katakan. Karena contohnya kalau kita melihat orang sebagai loser atau orang yang tidak bisa dikasihi, kemudian kita mulai percaya, start believing bahwa dia adalah loser, dan kemudian akhirnya kita percaya, believe betul-betul bahwa dia loser, maka orang tersebut akan bertindak seperti loser, dan orang itu terpenjara dengan konsep, dengan pagar, dengan boundary, dengan perangkap yang kita sudah buat. Jadi sebagai suami istri, biarlah kita confess, kita mulai dengan kata-kata yang membangun. Amin saudara. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jangan kita melakukan confession yang negatif, yang membuat orang terpenjara, yang membuat orang terhakimi, yang membuat orang tidak bisa tumbuh. Itu karena kita membuat perangkap itu bagi pasangan hidup kita. Dan banyak kita melihat orang-orang sudah dibebaskan karena masalah kita melihat orang lain sebagai loser, sebagai orang yang tidak bisa dikasih, sebagai orang yang menjengkelkan dan sebagainya. Dan kita salah satu hal yang tidak mungkin, karena saya tahu 39 tahun saya hidup sama Penny, adalah untuk kita berusaha merubah orang lain supaya kita bisa mengasihi orang tersebut. It is impossible. Karena kalau sampai kita punya pattern, punya patokan, punya goal, punya tujuan untuk merubah pasangan kita, saya garansi saudara akan stres, saya garansi saudara akan frustrasi, saudara akan kecewa. Karena yang merubah adalah Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita mengasihi orang tersebut. Kita kasih orang tersebut. Amin saudara. Kemudian saya mau sampaikan sekarang practicality-nya apa, bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita, bagaimana kita mengasihi pasangan kita, bagaimana kita mengasihi tubuh Kristus. Saya mau buka di Matius 22, ya. Jadi practicality, bagaimana kita mengasihi. Kita tahu bahwa mengembangkan spiritual acceptance, kita mengasihi sesama dengan kasih Kristus. Kedua, bagaimana practicality mengasihi sesama itu. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40,
dikatakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, dengar baik-baik, yang sama dengan itu. Hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya percaya ada perkataan hukum kedua yang sama dengan itu berarti bahwa hukum kedua sebagai akibat daripada melakukan hukum pertama, hukum kedua sebagai konsekuensi daripada apa yang kita lakukan dalam hukum pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, itu akan menghasilkan kita dapat mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan di sini yang saya mau katakan ya adalah bahwa pada kedua hukum inilah di ayat ke-40 tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau dikatakan bahwa seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi yang 37 buku banyaknya menurut orang-orang Kristen Perjanjian Lama, 5 buku Musa adalah buku Taurat dan kemudian 32 buku adalah kitab para nabi, 39 tambah 27, 66. 39 buku itu adalah hukum Taurat dan para nabi, itu semuanya digantungkan kepada dua hukum ini. Artinya apa? Kalau kita summarize semua hukum Taurat dan kitab para nabi, kalau kita mendapatkan satu statement, satu summary daripada itu semuanya, itu selalu akan sampai kepada kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Lalu praktikalitinya apa? Apa isi daripada hukum Taurat dan kitab para nabi yang digantungkan kepada kasih itu? Kuncinya di Matius 7 ayat 12a. Ini adalah aplikasi praktis daripada kita mengasihi sesama, aplikasi praktis daripada semua hukum Taurat dan kitab para nabi yang digantungkan kepada dua kasih itu adalah di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lihat ini, itulah isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Isi daripada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, isinya, summary-nya, semuanya kalau disummarize dan dibikin satu statement, itu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. That's it. Kalau mengasihi sesama, mengasihi tubuh Kristus dengan kasih Kristus adalah kita berbuat kepada orang lain seperti apa yang kita inginkan orang lain perbuat bagi kita. Ada kata-kata mutiara yang quote ini, do unto others as you would have them do unto you. Segala sesuatu, enggak cuma satu dua macam, tapi everything, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Tapi di sini yang saya mau katakan adalah bahwa adalah mudah untuk kita berbuat baik, adalah mudah untuk kita mengasihi, adalah mudah untuk kita bisa mengampuni, adalah mudah untuk kita bisa melakukan hal yang baik kepada orang kalau orang tersebut sudah melakukan hal yang semacam itu kepada kita, bukan? It's very easy. Dan saya percaya orang-orang dunia, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang tidak punya kuasa kebangkitan Kristus, orang-orang yang tidak punya kasih Kristus di dalam hidupnya, bisa juga melakukan hal yang semacam itu. Kalau orang mengasihi kita, orang baik kepada kita, orang mengampuni kita, orang tidak menyakiti kita, orang tidak menipu kita, orang tidak curang kepada kita, gampang juga kita untuk mengasihi mereka, untuk tidak membuat curang kepada mereka, tidak menipu mereka dan sebagainya. Tapi masalahnya begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, itu adalah pengharapan kita. Kita mengharapkan orang lain berbuat kepada kita segala sesuatu yang kita kehendaki. That is hope, that is expectation, that is something to do with the future. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, itu future, itu hope, itu sesuatu yang kau harapkan. Tapi di sini yang buat kita, perbuatlah demikian juga kepada mereka, that is present tense. Itu adalah kita dulu yang melakukan.
Atau ceritanya gini, kalau mereka belum mengasihi kita, kalau mereka masih membenci kita, kalau mereka masih menjudge kita, kalau mereka masih menghakimi kita, kalau mereka masih discourage kita, kalau mereka masih menyakitkan kita, bukan kita kembalikan dengan hal semacam itu. Karena kita tidak ingin itu terjadi buat kita kan. Yang kita ingin terjadi adalah mereka baik kepada kita, mereka mengasihi kita, mereka tidak menggosipkan kita, mereka tidak menjudge kita, mereka tidak menyakiti kita. Itu yang kita kehendaki, maka itu yang kita lakukan. Amin saudara. Dan kita bisa lakukan karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang dapat menolong kita. Bagaimana caranya? Yang terakhir, bagaimana kita bisa melakukan mengasihi orang yang menjengkelkan, mengasihi orang yang masih nggak benar hidupnya dan sebagainya. Ada dua hal yang kita harus lakukan, yaitu kita membuang jauh-jauh kesombongan kita dan kita exercise kerendahan hati. That's it. Membuang jauh-jauh kesombongan. Karena yang namanya sombong, itu adalah kita mencuri hak Tuhan. Sombong itu mencuri hak Tuhan di dalam menentukan yang mana yang right, yang mana yang wrong, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mencuri hak Tuhan di dalam menentukan yang mana good, yang mana evil, mana yang baik, mana yang jahat. Dan mencuri hak Tuhan untuk menentukan yang mana true dan yang mana false. Itu adalah kesombongan. Dengan cara sendiri, dengan pikiran kita sendiri, kita menentukan padahal itu adalah Tuhan punya hak. Jadi kesombongan adalah mencuri hak Tuhan untuk menentukan which one is good, which one is evil, which one is right, which one is wrong, which one is true, which one is false. Good, evil, right, wrong itu bahasa Indonesia yang ada. True dan false, saya nggak ada. Kalau saudara mau beritahu kepada saya dengan senang hati untuk mengerti. There are difference antara good and evil, right and wrong, true and false. Dan itu adalah hak Tuhan. Kesombongan itu mencuri hak Tuhan untuk kita menentukan sendiri. Amin saudara. Dan Tuhan mau untuk kita lepaskan kesombongan itu. Karena kesombongan itu adalah suatu benih yang diterima oleh umat manusia pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tertipu oleh iblis. Dan iblis kita tahu yang namanya Lucifer itu ingin. Kesombongannya lah yang membuat dia ingin sama dengan Tuhan. Kesombongannya yang membuat dia ingin pujian seperti malaikat-malaikat memuji Tuhan dan dia jatuh. Dan pada saat dia menipu Adam dan Hawa jatuh, ada kehidupan manusia dari sejak itu infected by a pride. Makanya kita perlu uji dalam hidup kita, apa saja yang kita lakukan, apakah ada unsur kesombongan itu. Dan kalau ada unsur kesombongan itu, biarlah kita buang jauh-jauh, amin, dengan kerendahan hati. Ya, kesombongan kita challenge dengan kerendahan hati. Karena yang namanya kesombongan itu adalah is a warning that destruction is on the way. Saya sedang counseling orang yang di Indonesia, kayaknya setengah mati. Ya, tapi saya berharap, saya berdoa supaya mereka bertobat. Karena saya tahu, dan kaya dan sombong. Karena kesombongan itu adalah awal langkah daripada kehancuran manusia. Percaya, yang namanya sombong is the gate for destruction. Kita tidak akan pernah bisa menolak atau menghindari destruction atau keruntuhan atau bencana atau malapetaka oleh karena kesombongan kita. We can. Kecuali kita bertobat dan merendahkan hati kita. Tetapi humility itu apa sih? Gampang, ngerti, kita rendah hati, tapi kalau membuat definisinya kita nggak bisa kadang-kadang. Pastor John di Grow membuat definisi bahwa yang namanya humility itu adalah kita melihat diri kita seperti Tuhan lihat kita. Jadi nggak lebih rendah dan tidak lebih tinggi, pas dengan apa yang Tuhan katakan. Dan saya ketemu yang namanya humility, hampir sama seperti itu, adalah the recognition of who you were, past tense, while embracing who God says you are. Jadi kerendahan hati itu adalah recognize, mengenal siapa kita adanya dulu. Bahwa kita orang berdosa, bahwa kita
tidak ada keselamatan dalam hidup kita, bahwa kita kena murka Allah, kita tidak ada hubungan dengan Allah dan sebagainya. Itu dulu kita. Jadi humility is the recognition of who you were, ya, past tense, while embracing who God says you are. Jadi present tense kepada future, bahwa apa yang Tuhan katakan tentang kita, kita terima. Itulah kita. Amin, saudara. Karena pride is the warning that destruction is on its way, while humility opens the doors to all kind of honor. Kita lihat di Filipi 2, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Dia tidak melihat kesetaraan dengan Allah sesuatu yang yang perlu dipertahankan. Dia lepaskan itu, dia turun ke dunia menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia saja, dia menjadi manusia yang menurut ukuran pada zaman itu adalah yang paling rendah. Dia menjadi hamba, dan bukan hanya menjadi hamba, tapi dia mau mati, dan matinya di kayu salib yang sangat mengerikan, yang sangat mati di kayu salib adalah satu hal yang sangat rendah pada zaman itu. Tapi karena kerendahan hati dialah, maka Allah Bapa mengatakan bahwa tidak ada nama di atas segala nama. Dia diangkat sedemikian rupa, sedemikian tinggi, melebihi dari segala sesuatunya karena kerendahan hati. Saudara, pride is the warning that destruction is on its way, while humility opens the doors to all kind of honor. Mari kita tunduk kepala. Saya ajak saudara berdiri, kita berdoa. Dan di dalam doa ini yang saya ingin adalah saudara responi firman Tuhan. Kita tahu bahwa untuk mengembangkan spirit of acceptance, baik itu untuk perkawinan, pernikahan, baik itu untuk hubungan dengan orang tua ataupun di tubuh Kristus, we want to develop a spirit of acceptance adalah dengan kita mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi mereka. Dan kalau kita lihat apakah kita sudah melakukan itu, dan saudara berdoa untuk saudara tumbuh di dalam spirit of acceptance, tumbuh di dalam mengasihi sesama. Dan kalau saudara melihat bahwa di dalam kasih saudara itu, apakah saudara melihat God's value dalam hidup mereka? Karena kita melihat apa luarnya, kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, kita menghakimi mereka, sehingga kita sulit untuk bisa menerima saudara yang lain, kita sulit untuk mengasihi. Tapi apakah kita bisa melihat teman-teman kita seperti Tuhan melihat mereka? Do you see God's value in our friend, in our husband, in our wife, in our children, dan sesamanya? Apakah kita melihat God's value? Karena kalau kita percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang mengerjakan, dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang saudara lihat, God's value dalam hidup orang-orang tersebut, akan dikerjakan Tuhan sampai itu terjadi dalam hidup mereka. Amin, saudara. Jangan melihat kenyataannya sekarang. Saya tidak mengajarkan denying, ya, bukan mengajarkan tidak, tapi kita melihat fakta. Tapi kita juga melihat sesuatu yang lebih daripada fakta yang kita lihat, yaitu apa yang Tuhan kerjakan, apakah yang Tuhan mau kerjakan dalam orang tersebut, sehingga kita bisa encourage, kita bisa tolong orang tersebut berada di dalam posisinya. Amin, saudara. Karena in the end, yang namanya tubuh Kristus adalah setiap manusia bisa menyatakan kemuliaan Tuhan yang sudah ada dalam diri setiap manusia. 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya khotbah. We always think about firman Tuhan yang mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan in term of relationship, in term of supaya kita bisa relate kepada Tuhan. Tuhan membuat manusia sejenis, jadi punya spirit, sehingga kita bisa relate sama Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan di dalam menciptakan saudara dan saya, Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupanya, itu untuk apa? Yaitu supaya kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di dalam setiap situasi, di dalam setiap apapun tindakan-tindakan yang kita buat, biarlah itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Biar kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan ajarkan kami Tuhan untuk bisa menguji diri kami. Kami mau diuji Tuhan, kami mau Engkau memberikan pewahyuan dalam hidup kami. Apakah ada hal-hal di dalam hidup kami yang sudah membatasi, yang sudah menghambat untuk kami bisa menerima orang-orang lain, untuk bisa mengasihi orang-orang lain.
Di dalam nama Yesus kami mau Tuhan untuk melepaskan semua hambatan-hambatan itu. Apakah itu spirit of criticism, apakah itu spirit of judgment, apakah itu spirit of discouragement, apakah itu spirit of negative thinking, apakah itu spirit yang senantiasa mau menyakiti orang-orang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami mau angkat dan kami mau melepaskan itu semuanya dalam tubuh Kristusmu, di dalam jemaatmu di sini Tuhan. Dan biar spirit of encouragement, biar spirit of affirmation, biar spirit of positive thinking, biar spirit untuk dapat melihat God's value di dalam hidup setiap manusia, setiap orang Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita akan perbuat, biarlah itu semua Tuhan didasari dengan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Didasari oleh kasih yang sudah Engkau kembangkan dalam hidup kami. Didasari Tuhan oleh kekuatan dan kuasa yang datang dari Engkau. Sehingga bukan saja kami mau, tapi kami juga mampu untuk mengasihi orang-orang saudara kami ya Bapa. We thank you Lord, kalau kami boleh menjadi bagian daripada tubuh Kristusmu di sini. We are looking forward kalau Engkau Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Apa yang sudah Engkau bangkitkan, apa yang sudah Engkau mulai, apa yang sudah Engkau awali. Kami percaya Tuhan karena firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau akan menyelesaikan Tuhan. Izinkan kami sebagai tubuh Kristus-Mu di sini Tuhan menjadi bagian daripada pekerjaan-Mu sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan. Kami boleh melihat Tuhan kemuliaan-Mu dan kasih-Mu melanda orang-orang Indonesia di Toronto sehingga mereka Tuhan boleh menerima Engkau Tuhan, boleh percaya bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang menghampiri mereka, Allah yang mau mereka Tuhan berubah, sehingga mereka boleh Tuhan menerima kasih anugerah yang datang dari Engkau. We thank you Lord, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Saya serahkan ke John untuk Holy Communion.